Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore, asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it. Ya, makin seru aja obrolan. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Racing for Auto News bareng dengan studio podcastnya. Kita ketemu di edisi Februari di tanggal 5 Februari, hari Jumat ini, 5 Februari 2021. Masih kalau di dari kawasan Margahayu Raya, kita akan berbincang-bincang dengan seperti konsep awalnya bahwa kita akan ngobrol dengan semua pelaku otomotif balapan nasional papan atas. Jadi yang papan tengah, papan bawah belum kita ngobrol-ngobrol. Kita sesaat lagi kita akan berbincang-bincang di acara ngobrol asik santai di sore hari ini. Sekali lagi bisa disimak live-nya di Instagram, di Facebook, dan juga nanti recorded-nya akan kita kemas dengan baik, yang lebih menarik lagi di YouTube. Kedatangan tamu kita hari ini sosok yang tidak asing lagi, teman-teman juga sudah tahu semua. Apa kabar Mas Antoni Sarwono? Baik, Damang pisan, alhamdulillah. Damang. Ini adalah sosok yang besar di Bandung dan selalu kembali ke Bandung. Navigator rally nasional, internasional, Asia Pasifik, sempat di era tahun 90-an ya, awal 90-an, nyempil juga di World Rally Championship, tentunya di Indonesia, atau di Australia sudah pernah? Australia juga udah pernah, tetapi bukanlah seorang co-driver atau navigator rally. Kalau bagi teman-teman yang sekarang lagi menjalani profesi itu, kalau tidak mengenal dengan baik seorang Antoni Sarwono yang kerap disapa akrab Kang Wono. Kami berdua memang dulu beda angkatan sih ya. Kita dulu di Radios, tapi beda angkatan. Kang Wono ini senior saya, senior kami di redaksi, yang mengajari kami dunia otomotif juga, dan kita berbincang-bincang seru nih. Oke, tentu kabar baik. Bagaimana dengan domisili di Bali, kumaha? Ceritanya kenapa bisa di Bali? Domisili Bali. Hari KTP di mana? KTP Bali. Karena sudah beberapa tahun saya tinggal di Bali, dari pertama 99, terus kemudian sempat ke Bandung 2004. Saya ada jalan satu usaha di Bandung juga 2004. Terus nggak lama 2008 saya dipanggil sama Mas Tommy lagi. Terus saya bantu beliau. Mas Tommy teh Utomo, Yes, putra. Oke. Terus 2010 saya diminta untuk ke Bali lagi oleh Mas Tommy. Karena di sana ada satu proyek dia yang bikin mall ya di sana ya. Ya, Itu Benua Square. Itu Benua Square. sempat mangkrak sebelumnya. Jadi saya sama teman-teman disuruh beresin, dan alhamdulillah 2011 atau 2012 udah beres.
Udah beres ya? Udah beres. Beres. Kita Dan sempat ke operasi. Bandung lagi kan? Iya, sempat ke Bandung saya sampai 2014 di Bali, 2014 terus ada jalannya satu usaha kecil-kecilan, tapi biasalah gonta-ganti apa namanya, sempat ke Bandung juga. Iya. Ada beberapa usaha juga yang saya jalani sama teman-teman, dan Hmm. akhirnya sekarang balik lagi ke Bandung. Kayaknya agak lama nih. Agak lama. Kalau kemarin masih bolak-balik, sekarang agak lama. Nggak coba menikmati masa usia menjelang veteran kayak gini nih, Kang Wono. Maksudnya? Kayak kelihatan muda aja. Orang bilang Saya hobi olahraga soalnya. orang bilang 28, memang semangatnya 28 terus. Saya di Bali itu ngisi waktu juga banyak dengan olahraga. Iya. Ya, lebih santai lah, menikmati masa tua, dan ya saya udah nggak muda lagi sekarang. Iya. Waktu WRC sih masih agak muda ya. Waktu itu ya. Waktu itu. Waktu itu ya betul. Oke teman-teman, asal tahu aja waktu dulu Kang Wono ini, Antoni Sarono ini mendampingi cukup lama ya, bertahun-tahun mendampingi legenda rally Indonesia almarhum Tony Hardianto. Ya, Al-Fatihah buat Al-Fatihah Mas untuk Tony. Mas Tony Hardianto. Walau gimana pun gaya nyetirnya saya belum nemu lagi ya Kang Wono ya. Yang disebut, kita sempat tadi ngobrol beberapa hari lalu ngobrol gaya seorang Tony Hardianto yang ya ini agak keluar sedikit ya, namanya juga ngobrol. Yang tidak banyak menghambur-hamburkan waktu di belokan. Belum nemu ya. Dia lebih kayak kalau di rally dunianya ya, bolehlah kita mengarah sana. Itu kayak Sebastian Loeb ya, efisien. Ya, nggak terlalu. Jadi nggak pamer. Betul. Gitu ya. Bukan Nggak pamer, karena juga kan kepaksa juga. Tidak, jarang menggunakan teknik Scandinavian flick namanya itu. Scandinavian flick. Ya, jarang sekali. Kalau nggak Oke. terlalu perlu. Karena itu kan ya semacam body break ya gitu. Tapi Iya. sekarang rally sekarang kan jarang ada yang begitu. Semua efisien kan. Jadi Iya. maksimum break, cornering, maksimum. Saya pernah jadi stage commander di beberapa seri yang diikuti juga oleh Kang Wono waktu bersama almarhum Tony Hardianto. Kencang, beda. Bahasa Sundanya ngawahannya juga beda. Atau tergantung pace note-nya ya. Tergantung bisa juga. Tapi juga dia orangnya sih. Tapi diving skill-nya juga memang bagus waktu itu. Untuk pada saat itu sih oke lah. Dia bakat alam juga sih. Iya. Jadi memang dulunya memang bukan yang pernah ya beberapa kali jadi navigatornya Popo, kalau nggak salah pernah jadi navigatornya Popo Hartopo waktu jago speed rally dulu. Iya. Pernah. Walau gimana pun almarhum besar di Bandung ya. Iya, karena masih saudara tuh, Masih sama saudara, masih oke. keluarga mereka. Terus kemudian setelah dia usaha, dia sukses, akhirnya dia bisa beli mobil sendiri, dia drive sendiri, nyetir sendiri, dan bakatnya ada di situ. Gitu. Dan begitulah dia. Talentanya cukup bagus lah dia. Dan dulu kan saingannya luar biasa. Kalau sekarang kan kita bisa Pada saat 1, itu 2, kan, 3 lah. Kalau dulu 10 besar pada saat itu belum kan tentu siapa yang menang kan. Waktu kita masuk mulai rally itu dengan Mas Tony itu masih ada nama besar Beng Suswanto, masih ada nama besar Doli, Cepot, panas dingin lah. Terus siapa lagi, Arif Indiarto, Iya. ya kan banyak lah senior-senior yang lebih, Almarhum Lady. ya Lady juga gitu. Jadi nggak mudah juga gitu. Kita Malah lebih anak gila, baru. zaman itu lebih gila sebetulnya ya. Iya. Kalau sekarang memang karena Indonesia juga sudah mulai hitung-hitungan ATM, memang kebenturnya hanya beberapa gelintir saja yang bisa mengejar ke porsi itu. Tetapi sekali lagi kalau gaya nyetir, pendapat saya pribadi, karena saya jadi saksi di lapangan, memang sulit ya mencari itu ya. Iya. Agak beda. Dan nampaknya juga rileks kalau melihat Kang Wono keluar dari mobil bersama beliau gitu. Nampaknya rileks juga, jadi kayaknya tidak haheho gitu ya kalau bahasa Sundanya. Oke Kang Wono, dan satu lagi kita lanjutkan, tadi intermezzo sebentar.
saya dan teman-teman redaksi ucapin selamat nih sekarang konon karena masih kemarin bakal calon, sekarang calon, tinggal nunggu dilantik. Kan masih calon ya berarti ya? Calon. Tetap calon. Kita kan ngerti organisasi IMI ya, Kang Wono. Dinamikanya berkembang terus Ya, ini. Kang Wono juga yang mengajari saya untuk mengerti organisasi IMI. Sekarang di Dapuk diminta bahkan diteleponin untuk jadi akhirnya dicalonkan sangat kuat single tunggal untuk menjadi direktur olahraga on road dalam kurung direktur on road ya di bidang departemen mobil. olahraga bidang mobil ya. Ya. Direktur on road mobil Ya. olahraga on road mobil. Berarti on road urusannya sama non tanah. Ya, Non pasti. tanah. Ya. Ada apa aja tuh Kang Wono? Drifting, slalom, Drifting, time slalom, rally, balap mobil, time rally, drag race, karting. karting. Ya. Ada 6. Tadinya kan bakal calonnya Kang Wono itu di Sahabat saya. Sekarang calonnya. tadinya itu kan balap di komisi balap mobil ya, membawa tapi mendadak Iya. dan ini adalah sejarah juga untuk Tatar Jawa Barat di mana salah satu terbaiknya kali ini berada di posisi yang sangat krusial yang akan menentukan ikut menentukan nasib balapan dan tantangannya kan masa pandemi gini yang dipastikan virus tidak akan hilang, mungkin pandemi yang semoga cepat berakhir gitu ya. Kalau virus namanya virusnya udah bertebaran di mana-mana gimana hilangnya gitu. Buat Kang Wono, apa yang ke depan harapannya nih dengan 6 cabang umum aja? 6 cabang ini harus diharapkan gitu ya kepada para punggawa-punggawanya ini nih yang 6 bidang ini. 6 bidang, 6 komisi ya. 6 komisi. Ya, lebih tepatnya 6 komisi. 6 komisi. Karena saya kalau nggak salah, ya kalau udah dilantik, nah kita bicara kan berandai-andai ya. Jadi kan Sekarang kan masih belum dilantik. calon. Si calon. Ya, oke. Ya. Nanti saya akan membawahi 6 komisi. Ya tugasnya ya yang dari saya ya karena begini ya, saya juga harus bicara dulu nanti sama atasan saya. Mas Nanda Mikola ya, kan? wakil ketua umum. Itu kan langsung olahraga dari mobil. saya, Oke. betul kan beliau yang ditunjuk sebagai wakil ketua bidang mobil, olahraga mobil. Karena semua visi misi, konsep, terus program semua dari beliau pastinya. Ya, Dan saya nggak bisa bikinin sendiri tanpa guidance dari dia. Iya dong. Oke, gitu. iya, Saya pasti. baru menjabarkan ke komisi di bawah Hmm. saya. Ya kan saya nggak bisa jalan sendiri. Oke. Pasti atas apa yang udah diarahkan oleh beliau. Ya. Pasti dari ketum dulu lah. Ketum maunya apa sih sekarang program visi misi ini yang baru yang sekarang Oke. rencana kerjanya seperti apa? Apalagi selama jangka pendek masa pandemi ini mau apa sih kita? Gitu Iya. loh. Apakah kejurnasnya diistirahatkan juga seperti yang lalu atau Iya. jalan? Kalau saya sih berharap jalan kejurnasnya Iya. dengan segala macam cara Iya. ya mungkin ya pastinya protokol kesehatan harus sangat-sangat kuat. Kalau perlu untuk setiap event itu harus menerapkan yang namanya mungkin kalau dulu rapid test ya sekarang antigen mungkin minimal antigen lah ya. Iya. Kalau mungkin genosnya nanti udah bisa dimasyarakatkan juga kita bisa pakai itu. Jadi semua mau pembalapnya, panitia, kru ya, mekanik siapa semua penonton pun harus untuk masuk itu harus ada gitu. Kalau nggak bisa. Dan ada barikade ya, penonton yang Pasti. masuk ini berarti Iya. sudah lolos scrut Iya. antigen. Dan kalau bisa sih nggak kayak kemarin-kemarin yang masuk ke Iya. pedok, masuk ke area itu iya. bercampur baur itu kayaknya udah nggak bisa ya sekarang. Harus Nggak. dikasih barrier atau dikasih pembatas ya. Kalau nggak Iya. ya jadi kerumunan juga akhirnya Iya. kalau nggak gitu loh. Contohnya ya kemarin seperti yang diselenggarakan oleh teman kita tuh Freddy Rostiawan dan teman-temannya di Mekarta. Tahun ini juga mau buat lagi. Tahun kemarin juga emang sulit sih memang mencegah kerumunan ya. Oke, penonton tidak masuk pedok dan trek. Ya. Itu yang namanya di pinggir jalan. Hmm. Di pinggir jalan Ya.
orang pada nonton area yang cukup luas tetap aja berkerumun. Tetap berkerumun. Tetap iya. berkerumun. Tetap sulit. Tetap sulit. Tapi memang harusnya juga ada standar lagi yang dilakukan oleh Satgas. Saya nggak tahu, mungkin Kang Ya Wono itu setuju nggak tuh? ya kita harus duduk bersama lah untuk itu. Jangan nggak boleh aja. Iya, nggak bisa. pokoknya harus duduk bersama, kita cari jalan keluar, gimana caranya event tetap jalan, Iya. ya kan? Ya mungkin juga, tapi nggak awal-awal. Kalau sekarang nih mungkin lagi tinggi-tingginya ya, semua kayaknya nggak memungkinkan, dan Iya. sekarang ada PPKM ya, ada PSBB semacam itu, dan beberapa daerah juga lockdown setempat ya. Bahkan Parsial. Jakarta katanya mau lockdown. Ya, tapi mungkin beberapa event bisa dimulai di daerah yang mungkin zona hijau ya, Iya. seperti Sumatera Tengah, Muara Bungu kalau nggak salah masih hijau ya, Jambi segala. Iya, Jambi iya, masih oke. hijau. Mungkin di tempat-tempat itu dulu, baru kalau misalnya Jawa udah oke, baru mau pindah ke. Iya, Jawa memang sangat memprihatinkan. Iya. Kalau ngobrol dengan para praktisi, pelaku, dan juga teman-teman kita yang di Satgas atau yang digugus di daerah gitu, juga sih memang sulit ya 3 bulan ke depan. Susah. Kalau lihat kondisi begini susah. Sampai Lebaran aja susah. Iya. Susah memang. Susah. Kita berharap turun, tapi kalau tadi saya lihat siaran TV lokal, TV swasta makin terus nambah. Makin tinggi ya. Ya. Nah, ini tantangannya nih, Mon. Jadi ya mungkin kita harus tunggu vaksinnya. Alhamdulillah vaksinnya udah ada ya, tapi sekarang tinggal di spread aja, disebarkan. Kan mungkin sekarang baru ke nakes sama aparat Iya. ya, yang duluan, terus masyarakat umum setelah itu. Tapi mungkin masyarakat umum bisa dipercepat, jadi untuk menekan berkembangnya. Iya. Nah, dengan 6 cabang tadi ada harapan bisa dimulai kapan? Kalau kayak begini. saya contohnya kayak drag race ya. Drag race itu kan banyak pesertanya. Itu udah pasti kerumun. Ratusan ya. Dan kerumun itu. Iya, saya pikir itu harus ditahan dulu tuh. Atau dipilih satu daerah yang mungkin yang nggak terlalu ini ya. Itu berkerumun banget itu. Tapi mungkin time rally ya. Slalom juga sama kali berkerumun ya. Masih berkerumun. Nah, time rally bisa kali ya, time rally bisa. Mekarta kemarin 210 starter slalom. Sisi yang lain sedang sprint, sisi yang lain sedang drift, yang di tengah slalom dengan 210 tetap kerumun. Kerumun, iya. Satu lagi Saya mungkin akui, karting bisa, karena karting itu di area tertutup. Masuknya juga cukup, karena saya terlibat langsung ya di tahun lalu, jadi saya tahu nggak mudah masuk situ. Oke. Ya, penonton juga waktu itu tahun lalu itu harus rapid test, dia harus tunjukin rapid test dulu. Karena kalau kita, kru, peserta, ya pembalap sama orang tua dan lain sebagainya itu sehari sebelum event tuh udah di rapid test semua. Sehari sebelumnya? Sehari sebelum event udah rapid test, jadi baru bisa masuk. Izinkan bisa masuk. Oke. Kalau nggak salah waktu itu tahun lalu aja Jeffrey JP itu sempat datang, Pak Jeffrey JP Sekjen tuh. Sekjen waktu itu. Sempat nggak bisa masuk karena belum rapid, tapi akhirnya kita kasih masuk gitu loh. Iya, iya. Gitu. Ya, cukup ketat lah. Dengan perjanjian kalau ketular, bukan tanggung jawab penyelenggaraan, simpel aja sih. Tapi kalau dikasih untuk kalangan komunitas yang event, kalau dikasih dispensasi seperti itu ngeri juga. Ya memang saya setuju. Ya teman-teman di redaksi juga setuju bahwa ya memang tahun ini semua pemberitaan kita pasti selalu harus ada kalimat-kalimat yang ya protokol kesehatan dan lain-lain. Harus mau nggak mau, nggak bisa. Regulasi apakah akan ada seperti itu setelah nanti dapat guidance dari Ananda Nicholas? Iya, saya sih di posisi saya lebih ke ini ya. Saya nanti akan menjalankan 3M juga, nggak kalah sama itu. 3M ya, jadi mengkoordinir ya, memotivasi dan memberdayakan yang namanya komisi-komisi di bawah saya. Oke. Itu 3M yang saya jalankan. Plus ada 3M yang COVID-nya ya? Pasti, kalau itu sudah pasti. Tapi intinya untuk untuk komisinya sendiri itu 3M yang akan saya jalankan. 3M itu ya? Iya, itu. Saya bisa diulang lagi apa lagi tuh? Mengkoordinir. Ya, mengkoordinir komisi atau memotivasi. Koordinir, mengkoordinir, memotivasi. Kenapa harus dimotivasi? Makanya saya minta kan ke
ketua-ketua komisi nanti ya setelah dilantik, setelah komisinya juga terbentuk, terus nanti ada WAG segala macam, saya minta dimasukin karena saya harus secara berkala harus memotivasi, koordinir dan memotivasi. harus memotivasi, Iya. gitu. Ya kan, kalau yang ada yang diem aja, soalnya ada yang kadang-kadang nggak ada suara, nggak ada apa, ini apa nih kegiatannya, apa yang udah dilakukan, karena nanti untuk menyempurnakan regulasi pasti kan harus komisi dulu dong, ya kan, masukan dari dari komunitas ya. Terus kemudian menyiapkan kalender untuk tahun berikutnya. Terus juga menjaga supaya melaksanakan on time kalendernya pastinya. Terus yang lain adalah menyelenggarakan seminar juga, itu penting. Oke. Seminar itu mengkoordinasi, memotivasi, satu lagi memberdayakan. Kita harus memberdayakan itu komisi itu, jangan sampai ya hanya nggak ada kegiatan sama sekali gitu loh. Ada beberapa tahun yang lalu saya lihat ada beberapa komisi kok adem-adem aja gitu. Nah itu kita perlu berdayakan juga. Oke. Itu yang akan diterapkan ke 6 komisi cabur di bawah saya. Ada yang akan jadi perhatian khusus? Sama semuanya. Sama ya. Sama. Slalom mungkin ya, karena slalom prospeknya bagus lah sekarang. Slalom secara kejurnas sebetulnya udah autopilot. Iya. Dan itu saya juga baru dengar ya, karena saya kan baru di sini ya. Jadi saya coba tanya-tanya lah sama yang udah pakar-pakarnya atau teman-teman yang udah pernah jalanin. Ini sekarang ada yang namanya project U23 ya. U23. PON ya. Iya. Nah itu bagus sekali tuh. Itu mungkin tantangan ya. Karena Papua tidak sanggup. Jadi bukan IMI-nya yang tidak sanggup untuk menghadirkan peserta ya, walaupun terdengar terakhir itu adalah eksebisi tadinya di Papua. Tapi saya mendengar Sumatera Utara sebagai tuan rumah selanjutnya, kebetulan nanti di akhir periodenya Kang Wono juga, Kang Ananda juga, lalu juga Mas Bamsud juga nanti 2024. Nah itu slalom di sana siap. Iya, makanya itu target kita. Minimal kalau bisa sih ya, bisa 50 atau 60% provinsi yang ada di Indonesia itu ikut, itu udah bagus sekali. 50 peserta dari provinsi? Maksudnya 50 provinsi. 50 provinsi atau 50%. 50% atau 60% provinsi yang itu tuh bagus. Dari 34 paling nggak 17 itu. Ya lebih bagus lagi sih kalau udah mendekati ke atas sih, mudah-mudahan target kita sih 60% lah. Kemarin udah 18 provinsi siap. 18, berarti udah berapa persen tuh? Papuanya yang nyerah. Oke. Kalau teman-teman Papua sekarang menyaksikan kita ngobrol, terserah berpendapat, kita lagi ngobrol aja ya, disuruh nonton aja. Karena itu ya saya lihat sih salah satu olahraga otomotif roda 4 yang paling murah dan terjangkau. Satu mobil Sama rame-rame dengan biasa. kalau di roda 2 balap motor sama grass track. Oke. Tapi sekarang kan grass track sama balap motor juga nyiapin motornya nggak murah saya dengar. Iya. Ya, itu bisa ratusan juta juga. Udah beda kalau jauh. mobil slalom itu kan mungkin pakai Agya, Brio ya kan, modifikasi handbrake. Udah jadi. Iya. Ya kan? Lalu ada kelasnya lagi. Iya. Ada yang standar, ada yang FFA. Iya, jadi itu mobil bisa dipakai harian tetap. Bisa harian, ya kan? ya. Mobil ibunya pakai belanja. Cuma rem tangannya aja beda. Iya. Kan bisa gitu. Saya kira selalu bisa lah, kamu. Terus areanya juga kan bisa pakai, kalau didukung sama pemerintah daerah ya halaman parkirnya Pemkab atau Pemda atau manapun juga bisa. Kompromi lahan, karena memang pasti agenda harus jalan, ya tentu pemerintah daerah yang mendukung, anggaplah harus support lah. Tambah penonton, betul, boleh pinjem lahan, parkirnya Bor-bornya bisa gitu. Iya. Banyak kan yang baru-baru kalau di Bandung di mana? Soreang di Jalak Harupat. Terus di yang kemarin kita bikin slalom tuh di Arcamani. Itu kan bisa dipakai. Iya, dan masih bisa memungkinkan tidak ada penonton di dalam. Iya. Walaupun pasti di luar ngejubel juga orangnya, memang yang masih belum jelas tuh ya nih. Kalau saya lihat bahwa semua berada dalam pengawasan atau enggak keputusan dari Satgas Covid sebelum izin keramaian itu keluar.
kalau yang saya tahu karena saya juga aktif di penyelenggaraan, ya pertanyaannya adalah saat orang ingin menyaksikan di luar kawasan, selangkah 2 langkah di luar kawasan, ya ini tetap berkerumun. Pertanyaannya siapa yang tanggung jawab? Karena kan penyelenggara tanggung jawabnya hanya di dalam. Kita harus melibatkan Satgas Covid, mau nggak mau. Iya. Harus melibatkan. Jangan hanya suratnya doang Satgas Covid itu, tapi orangnya. Gitu. Aparat keamanan juga harus benar-benar kita libatin dan mereka harus jaga untuk urusan itu. Ya. Jadi kita yang di dalam juga nggak dipusingin sama urusan itu, mereka yang jaga deh. Gimana Terus caranya? juga keinginan sponsor, saya juga mendengar dari beberapa yang biasa menyelenggarakan promotor, ya sponsor juga tetap inginnya rame. Pasti. Sponsor inginnya banyak penonton, tetapi konon katanya per tahun 2021 ini ya beberapa sponsor-sponsor besar berkompromi untuk mensyaratkan live streaming. Oh, live streaming ya. Gitu. Ya, itu terobosan baru. Terobosan baru barangkali ya bisa dicanangkan oleh Pak Direktur on road. Ya. Harusnya bisa. Tinggal yang mikirin komisinya semua. Ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa lah. Harusnya Jadi bisa. apa namanya? Kita ikutin aja semua perkembangan kan yang ada sekarang kita harus. Terus kalau memang tinggi ya memang tinggi. Ya kalau kita masuk ke kawasan tertentu, Kang Wono ya. Jadi tetap kita kalau tidak berkoordinasi dengan Satgas tadi tetap repot. Terus juga penyelenggara juga kalau tidak berusaha dekat dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan kerjasama lahannya agar agenda jalan. Komunitas juga kalau didiemin jadi liar. Wah, bahaya itu. Mungkin dalihnya latihan bersama, Iya. ujung-ujungnya mah liar juga kalau ternyata nggak ada izinnya. Karena ada beberapa juga yang kita bicara roda 4 ya, karena Racing for Auto News hanya bicara roda 4. Ya mobil juga ada liar-liarnya juga ya. Tapi juga itulah teman-teman juga tetap berusaha untuk gimana, nggak ada event ya harus latihan. Iya. Kemarin di Mekarta, saya pimpinan lombanya, klub event 210. Yang nggak hadir cuma tim Toyota aja. Oke. Yang lain hadir. Hadir semua karena nggak ada event. Iya, itu bagus, prestasi bagus juga tuh bisa bikin dalam 1 hari 3 event. Ya bagus. Apa namanya? Idenya Freddy Rostiawan dan teman-temannya. Sekarang nyeleneh. Nah kita juga tahun ini konon Freddy dan teman-temannya juga akan buat yang sama ditambah speed off-road yang konon. Di mana speed off-road ya? Mekarta. Oh, ya. Halo Om Predik, tuh ada lahan tuh Om Predik. Teman-teman komisi speed off-road ada, memang beberapa sedang menyaksikan kita ngobrol nih. Jadi, ya itu udah punya lahan, jadi bisa sinergi juga nih, bisa ketemuan nih dua direktur bidang olahraga mobil di situ gitu. Iya. Cuman nggak tahu apakah akan ke Jurnas atau tidak, tapi kalau tidak ke Jurnas tanggung juga ke Jurnasnya jalan gitu. Harusnya sih bisa. Ya. Time Rally juga seri 1 Jawa Barat juga akan dibuat di Mekarta juga. Oke. Jadi 3 yang pertama di minggu ini konsepnya, dan minggu depannya baru ada speed off-road, ada Time Rally. Jadi udah sangat siap kalau itu. Kita tinggal lihat pandeminya aja. Sebenarnya tantangan dari Satgasnya sih kalau bisa terlaksana seperti Oktober lalu ya mereka tidak masalah dalam perizinan, tetapi saya apresiasi kepada Pangarang yang dengan Freddy Rostiawan dan kawan-kawannya yang menahan diri ya. Jadi melihat ya mungkin berempati juga dengan banyaknya yang terpapar dan lain-lain gitu. Ya kita apresiasi juga, seru sih, seru. Cuman kalau sprint rally mungkin lebih banyak tarmaknya. Nah kalau udah urusan tarmak nanti larinya kemana ya? Itu tetap sprint rally off-road atau? Enggak, kalau sprint rally tetap masuknya di off-road. Off-road ya? Walaupun menggunakan area aspal, tetap masuknya di situ. Kan nggak bisa kita bagi dong. Iya. Orang waktu pelaksanaan event aja kadang masuk tanah, kadang masuk ini. Iya. Benar. Tetap di sana dia. Oke. Di sahabat saya Fredrik Muladi. Fredrik Muladi lagi nonton dia. Calon. Calon. Sama saya. Calon.
belum ada Belum, ini dinamika meng- terus berkembang loh. Bisa mengucapkan- besok saya juga nggak jadi. kalau sampai berubah, waduh, kita orang organisasi IMI, jadi Saya juga di sini pemeran pengganti loh sebetulnya. Sebelumnya ada lagi. ada calon yang ini yang ya tiba, tapi kalau ini bukan ini, mengundurkan diri lah. Iya. Mengundurkan diri karena kesibukan. Sahabat saya, Mas Ian. Halo Mas Ian. Iya, Mas Ian udah sibuk sekarang. Terus, oke, sekarang kalau cermati, sempat kemarin kita sempat bincang-bincang lewat telepon, agak sulit Kang Ananda Mikola untuk menentukan bersama Kang Wono tentang formasi di drift ya, komisi drift. Oh, iya. Apa yang menjadi kesulitannya waktu itu ya? Sehingga datang Sebetulnya belakangan. agak susahnya gini, kita lagi cari satu orang figur yang akan jadi ketua yang memang punya pengalaman organisasi, tapi karena driftingnya sendiri kan olahraga baru ya. Jadi, ya sudah. Lama, nanti, udah lama sih, tapi ya baru lah, paling baru dari yang lain. tapi udah ada kok sekarang, udah ada nggak masalah kok itu, bisa kita ini. Cuma saya belum sempat kontak aja. Ya, Tapi nanti mungkin habis pelantikan lah saya itu. itu termasuk komunitasnya juga termasuk yang ya sorry ya pendapat subjektif saya ngelihat langsung soalnya ngobrol sama komunitas ya, ya banyak nganggur lah, mobilnya banyak. Kasihan iya. Iya, tadinya di garasi mahal, susah. di Bandung aja, tadinya di yang golongan-golongan yang di Bandung tidak banyak, yang menonjol kan Irdam yang sekarang Ya, Irdam. yang lagi dirawat tuh. Gimana kondisi Irdam sekarang? Membaik. Cuman memang motorik ada problem. Oke. Ya benturannya, tapi dari saksi mata katanya waktu kan setelah acara dia di sini ya, kejadiannya waktu setelah bincang ngaso tempo hari, katanya waktu lagi sedikit ngebut sih, tapi karena dia seorang yang berpengalaman seperti itu gitu ya, balapan kebut seperti itu ya, dia coba dia sadar bahwa ini jatuh. Oke. Kelihatan dari temen yang di belakangnya. Di belakangnya. Konon itu seperti lagi itu. rame-rame. Informasi yang saya terima seperti itu. Tapi karena terlalu kencang. Tapi dia tahu bahwa dia akan nabrak apa. Jadi motor udah kemana, dia udah kemana. Tapi dia tahu, cuman terlalu kencang. Gitu aja. Ya cepet sembuh deh buat Cepet Mas sembuh. Irdam. Jadi sempat nggak sadar berapa hari, 2-3 hari gitu ya. Oke. Tapi sekarang udah lumayan, hanya dari membaik. sorot mata terlihat pasti puyeng ya, karena impact yang terjadi. Ya mudah-mudahan, kembali lagi, ya saya melihat bahwa teman-teman yang aktivis drift, pemula atau non-sidit lah kalau kita sih bilang, ada yang drift star atau ada yang rookie yang berasal dari Bandung gitu ya. Mobilnya tadinya di dalam garasinya, lama-lama di pinggir di depan rumah, jadi habis nggak ada eventnya kan gitu. Iya, kasihan. Tapi saya juga nanya juga kenapa di Mekarta kemarin nggak ikut ada drifting. Habis nggak ada sponsornya. Klasik. Bandung ya, saya nggak, kalau Jakarta rasanya drifter Jakarta ada aja sih, pasti tampil aja. Tapi kalau di drifter dari daerah kadang terbentur dengan sponsor. Tantangan buat komisinya kalau buat saya. Kalau buat saya. Dan drift itu memang tidak bisa ini. Gimana pendapat Kang Wono? Drifting itu lahannya udah fix harus seluas itu. Iya, saya sih nggak mendalami ya drifting, tapi saya beberapa kali pernah lihat dan saya pernah jadi jurinya juga. Pernah jadi juri? Pernah. Okay. Waktu itu event internasional di Bali, saya pernah jadi salah satu jurinya bersama siapa yang balap Malaysia? Juri Malaysia. Dan saya lihat memang tempatnya memang harus sedikit agak khusus ya, agak spesial ya. Iya. Jadi nggak bisa slalom. Kalau slalom masih bisa. Masih ya. bisa. 12 meter selesai. Masih bisa ya. 12, 80, 100 meter. Drifting itu mobilnya powernya gede, ya kan, dia slide, dia dan mobilnya juga bukan mobil kecil, mobilnya gede, secara dimensi kan besar. Iya. Ya otomatis dia perlu tempat juga yang
cukup besar gitu loh. Iya. Tower besar semua. Iya. Ya kan kalau enggak ya agak susah deh. Kalau lahannya kecil jadi slalom dong. Iya. Ya kan? Di Jakarta paling banyak lahan kalau kita lihat ya. Ya, Di Bandung mungkin di Pondok Tidak. Cabai bisa ya di itu. Terus ada di apalagi Kemayoran ya. bisa. Kalau di Bandung sulit, Hmm. hampir tidak mungkin lah. Kecuali mau nutup jalan di Ponorogo kali ya, Pusdai. Di Bandung susah ya. Kalau terakhir itu drifting di Bandung di Husen ya. Di Husen. Di Husen itu. Di Husen. Itu waktu itu juga servisnya kasar bener tuh. Satu kali turun ya ban habis itu. Ban habis ya. Tuh nggak mungkin lah. Go-kart juga kan Iya. di Husen dulu ya, tapi Di juga Husen. ngabisin ban banget itu. Oh ya, go-kart masih kamu. Saya udah enggak. Saya Udah. lebih banyak jadi di belakang layar, jadi steward di go-kart. Oke. Ngasuh yang muda-muda. Terus hobi otomotif nggak ada lagi yang lain? Rally aja. Rally ya. Iya. Driving. Berarti tahun ini ada seseorang yang akan didampingi. Ya kalau rally-nya jalan ya insya Allah jalan. Tetap tampil dengan di kelas puncak M1 atau Iya. oke. Iyalah, mudah-mudahan rally-nya. Terus tahun lalu dengan kosongnya kayak gitu, menurut Kang Mono sebagai pengamat atau pemerhati waktu 2020, apa sih yang membuat nih event ini nggak ada? Punya pandangan nggak? Banyak event yang tidak tergelar. Tidak tergelarnya ya pertama karena kan di beberapa tempat ya khusus itu di Jawa khususnya itu izin juga susah keluar dengan adanya pandemi ini kan. Maksudnya 2020 ya? Iya 2020 kan udah mulai kan dari Iya. awal tahun Iya. udah mulai kan Maret udah mulai. Itu dari sementara event kita mulai juga bulan-bulan itu kan. Iya. Kalender rata-rata bulan itu kecuali karting itu Februari udah mulai. Itu tadi karting bisa lolos karena punya tempatnya kecil, sendiri. tempat Terisolir. tertutup, Isolir. terisolir. Tapi balap mobil nggak jalan. Nah, tantangan loh. Balap mobil jalan kemarin tapi bukan di Jurnas. Oke, Jalan. tahun ini gimana nih? Tahun ini Apalagi yang di atasnya kan. tapi balap mobil kemarin nggak full ya, nggak full Iya. series jalannya hanya 1-2 seri tuh. Tahun ini sih mudah-mudahan jalan, tapi saya berharap sih setelah Maret ya. Setelah vaksinnya udah mulai, Setelah Mei. ya Karena Mei itu kan kita lihat aja, kita berharap boleh dong, kita berharap lebih Iya. dekat, lebih cepat kan, Iya. biar kalendernya juga nggak terganggu gitu. betul. Ya kita tinggal nunggu konon akan di SMS katanya untuk menghubungi puskesmas terdekat untuk divaksin. Iya. Ya mudah-mudahan kita tidak masuk ke daftar orang-orang yang tidak boleh divaksin. Oh, iya. Ada. loh. Ada. Yang mengagetkan salah satunya yang hipertensi dengan skala tertentu tidak boleh divaksin. Nggak boleh divaksin. Saya ada di limit itu. Oh, ada di situ. Saya ada di limit itu. Jadi ya Katanya ada tuh vaksin khusus namanya ya Novavax apa? Khusus buat yang mungkin usia lanjut sama yang punya penyakit tertentu. nah mungkin kebagiannya yang kayak begitu kali ya nanti. Genosi akan diwajibkan? Ya semacam itulah. Kita nggak tahu tiap saat kan berkembang terus kan. Ada genose, ada Cocok buat komunitas kamu. ada yang saliva juga ya, medianya pakai saliva, pakai air liur. Ya kita nggak tahu lagi ke depan, tapi kan semua inovasi terus lah. Ya kita nggak tahu mana yang nanti jadi standarnya pemerintah, itu yang kita pakai. Kalau dari akurasi bahkan sudah diizinkan oleh pemerintah genosi itu saya kira Kalau akurasi, kita lihat akurasi yang paling benar itu PCR, nggak bisa itu. PCR itu benteng terakhir. ya PCR test itu ya swab test dengan PCR itu benteng terakhir. Mau nanti pertama pakai genose, mau pakai antigen, begitu udah positif atau reaktif, pasti ujung-ujungnya ke PCR untuk memastikan. iya. Kalau memang reaktif pastiin. Iya dong. Iya. Iya. Kalau reaktif apa nih? Ya kan apakah COVID atau yang lain gitu. Ya kan pasti ke PCR semuanya. Diwajibkan ya nanti ya, masukkan ke regulasi. Iya, yang awal diwajibkan ya. Masa pandemi. Apakah
Setuju nggak kamu kalau para komisi 6 cabur nanti itu juga membuat regulasi yang edisi pandemi? Ya, Setelah pemerintah menyatakan amin ya, misalnya katakan ya pandemi berakhir, berarti balik lagi ke regulasi lama. Apakah nanti? ya harus ada. Harus semua regulasi yang awal-awal ini harus semua terkait dengan kondisi pandemik yang ada. Harus ke situ. Penyelenggara diwajibin Iya. menyiapkan. Iya. Terus si peserta juga harus menghormati penyelenggara dengan Pasti. dia melakukan Iya. antisipasi diri Iya, seperti betul. itu. Iya. Iya. Pasti harus itu. Kita harus jaga lah itu. Mm. Kita nggak mau kan nanti event otomotif jadi klaster baru nanti. Begitu kita iya. bikin apa jadi klaster baru, waduh nanti Klaster selalu. sekali, Klaster. ya sekali time ada rally. event otomotif Heeh. yang jadi klaster, Mm-mm. itu akan media akan memblow up dan Nggak ujung-ujungnya nggak akan dapat izin lagi kita. Jadi kita harus benar-benar jaga itu semua. Iya. Ya nggak jelek-jeleknya kayak kemarin slalom nggak pakai masker nggak boleh start. Tapi ada aja yang pesalon nasional ya kemarin di Maikarta yang ikut, Nggak pakai masker nggak boleh start, maksudnya? kita berlakukan itu. Kalau Paling saya nggak rasa pakai gini, face shield. saya rasa gini, kalau saya nggak pakai masker nggak boleh start itu nggak tepat juga. Kalau kita lagi fokus lagi itu nggak perlu pakai masker kalau kita sendiri kan dalam mobil. Tapi sebelumnya, sebelum masuk mobil itu harus pakai masker. Setelah Anda selesai mau keluar mobil, masker dipasang. Tapi kan selalu mobilnya rame-rame. Iya. Tapi waktu slalomnya kan nggak perlu dong. Waktu kita Oke. ininya nggak perlu. Wajib Itu- sarung tangan. Sarung tangan wajib ada titik. Tapi Iya. selalu nggak enak kalau pakai sarung tangan. Aduh, saya nggak tahu. Saya belum pelajarin lagi nih. Saya baru di sini nggak tahu. Wajib nggak pakai sarung tangan? Enggak ya? Enggak Nah, ya wajib. udah kalau enggak ya nggak apa-apa. Enggak wajib. Cuman itu mobil rame-rame. Ya. Gini aja, mungkin tim itu baru slalom, mungkin di cabang time rally, di cabang sprint, itu off the road, di cabang yang balap mobil kayak begitu ya. Kalau tentuin- mobil tentuin rame-rame aja. gampang, disinfektan aja semua mobil. Begitu mau ganti disinfektan. Begitu finish, Iya, disinfektan disinfektan. aja kalau mau aman. Oke. Satu mobil udah interiornya semua. Nah itu lupa tuh kalau nggak salah tidak ada di peraturan pelengkap lomba. Mungkin time rally juga harus begitu nanti, Iya. terus balap mobil, Iya. drift, itulah. Iya. Terutama Soalnya yang- kasihan kalau misalnya kita pakai masker, sementara kan kita lagi slalom lagi itu kan mungkin tegang ya, Mm-mm. butuh oksigen yang cukup ini. Mm-mm. Kalau ketahan sama masker kayaknya, nah sekarang contohnya rally WRC aja deh. Mm-mm. Begitu rally dibuka, tapi begitu finish mau diwawancara sama wartawan, Tetap, naik. betul. Iya, Ya gitu oke. aja. Tapi kalau lagi driving nggak perlu, Oke. nggak perlu. Kemarin diwajibin ya karena deg-degan, lalu juga ada petugas satgas gitu ya, jadi memang ada yang lupa itu nggak pakai. Pilihannya sih dua, begini atau face shield. Akhirnya yang banyaknya pakai face shield Ya facial nggak oke lah, kalau facial sih oke. gitu. Akhirnya ada yang seperti itu, ada juga yang minta izin karena dia pakai full face, ditutup aja ya Kang ini Iya apa-apa. maka gitu, pokoknya Iya. ketutup deh. Iya. Sementara di kiri kanan saya Satgas yang Kabupaten Bekasi begini aja udah benar serem aja gitu. Tapi alhamdulillah acara juga lancar, itu baru seperti itu. Nah, yang paling mungkin lagi Kejurnas itu akan bergulir dengan mulus, sebetulnya bisa mulus itu time rally. Ya kita lihat. Tidak ada penonton. Nggak ada penonton. Nggak ada penonton. Tinggal prosedur ngecap posnya, apakah mau kayak WRC pakai papan Oh, waktu oke. Anda Bisa, sampai itu sini, bisa disiasati itu. di sini. Cuman tidak rally kalau nggak turun, tidak time rally kalau nggak turun dari mobil ngecap. Ngecap, Nah paling sarung tangan, sarung tangan ya. bawa beli sarung tangan plastik lah gitu kalau hujan atau apa kan. Kan zaman dulu juga udah begitu. Iya. Tanda pos taruh di pohon, capnya gantung, siapa yang ngumpetin tuh? Oh, iya. Bagian kecapnya nggak ada tuh capnya. Lagi nonton sekarang. Lagi nonton. Begitu peserta berikutnya mau ngecap, capnya udah nggak ada. Iya benar. Udah gitu begitu beres-beres, udah mau habis pembagian hadiah ke hotel, dia mau pulang masukin koper bagasi, papan pos semua ada, kayak gitu ada.
gitu. Kepala kilometer ditutupin pakai Karung. karung atau apa? Terakhir waktu Jaya Bali apa aja pokoknya ditutupin, dihalangin gitu. Nggak ada palnya ditutup gitu. Ya suasananya masih seperti itu. Kalau time rally saya rasa apalagi lintas daerah, ya peran pemerintah daerah untuk mendukung acara itu penting. Mungkin resisten dengan atribut rally dikurangin mungkin ya, gitu. Tapi ya sponsor gimana itu? Nah, itu. Ya orang Satgas juga harus tahu membedakan. Mungkin ini juga kewajiban humas atau kesekjenan ini nanti yang untuk bisa men-share ke humas, kan tentu ada di sekjen ya Kang Mono ya. Humas harusnya situ ya. Di sekjen. wakil sekjen ke bawah lah ya gitu. Humasnya Ya, banyak sekarang. sekarang banyak Banyak. calon humas. Calon humasnya Calon humasnya itu kewajibannya untuk beberapa ngasih tahu artis-artis juga. kalau rally itu terbagi macam-macam. Nah, itu juga harus kasih tahu karena banyak juga yang awam. Karena saya juga praktisi di bagian perizinan, jadi saya tahu, wah rally pasti ngebut, pasti gini, pasti pakai helm, Pak. Ini orang Ramadan on the road tahun lalu, oh, ini pasti kebut-kebutan, ini pakai helm, wah nanti membahayakan. Nah kita menjalankan peraturan lalu lintas, Iya, syaratnya yang itu. Bapak canangkan kok, Iya. bahkan tidak menggunakan biaya. Begitu melanggar kena hukumannya lumayan gede. Oh iya, gitu. Itu harus segera digalakkan itu. Oke, Kang Mono, kita lanjut lagi. Apa yang menjadi tantangan yang sebenarnya selain 3M tadi, dan untuk mengkoordinasi, memotivasi dan memberdayakan. Apalagi harapan tahun pertama, 100 hari pertama sulit lah, kita masih berhadapan sama Indonesia yang terus naik. Apa yang dipikirin? Kalau kemarin saya ngobrol sepintas sama Anda ya, itu untuk contoh satu cabang ya, balap mobil itu rencana kita akan go internasional. Ada satu event TCR juga ya, Touring Car. TCR Asia. Itu akan masuk Sentul, insya Allah mungkin pertengahan atau ke akhir tahun. Terus ada lagi satu event juga internasional di balap mobil juga, GT kalau nggak salah kemarin itu masuk juga ke sini. Jadi kita akan coba untuk kembangin ke karena kan kemarin aspalnya juga baru di overlay lagi dan kondisinya udah bagus sekali sekarang, tentu ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan itu gitu loh. Terus kemudian juga kalau di slalom curve-nya udah bagus. Curve-nya mungkin ada sebagian udah bagus juga ya. Saya belum lihat ke sana, tapi katanya sih udah sebagian udah bagusin. Hanya udah mulai dipakai ini ya, tentunya suka dipakai track day. Apakah enggak, kan aspal tuh harus track day ya, orang teman-teman suka latihan ngebut sana. Itu apakah nggak masalah. Kan kemarin juga waktu habis di aspal tidak langsung dipakai, sempat lama 1 bulan apa 2 bulan gitu nggak pernah dipakai, memang harus kena panas hujan itu baru padat dan keras. Iya. Satu lagi mungkin slalom itu Gymkhana Asia kita juga mau ambil. Tetap harus ada. Karena Indonesia slalomnya nomor 1 ya. Karting juga sama. Event internasional karting kita akan masuk ya kan, Rock Internasional, Rock Asia, IAME Asia juga masuk. Oke. Iya. Oke, nah itu kalau yang balap mobil yang internasional tadi, seri resmi internasional. Iya, internasional seri Asia. Kalau mendengar GT-nya, Asia semua. Kelas-kelas mobil seperti itu ya. Tidak mencoba untuk kejuaraan dunia, ada bayangan dari Wakatum nggak itu? Saya tunggu ketua, bukan Wakatum lagi, mungkin ketua dulu kali. Ada nggak pencanangan itu gitu? Targetnya harus. Oke lah, kalau yang kita tahu. Tapi yang pasti kan mungkin akhir tahun ini kalau jadi ya MotoGP di Mandalika.
Itu Kalau untuk jadi, tapi roda itu dua, kan juga tergantung homologasi sirkuitnya, selesai nggak ya? ya. Lolos homologasi nggak? Karena ada satu negara kalau nggak salah Thailand membatalkan ya. Gitu. Di Thailand ya. Di Thailand batal MotoGP, jadi mungkin Indonesia bisa masuk ya dengan syarat itu Homologasinya masuk atau enggak ya? Infrastrukturnya juga selesai juga Oke. semua. Oke, Kang Ngono. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa Kang Antoni Sarwono ini adalah salah seorang penting dari sekian belas orang, mungkin tidak sampai belasan lah, yang ini kita masuk agak di sesi akhir, sudah 60 menit kita. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Sebenarnya udah 3 jam mungkin kita ngobrol. Yang live-nya sejam. Ya. Gitu. Kang Antoni Sarwono ini adalah salah seorang pendiri Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat, IMI Jawa Barat, yang sekarang sebagai putra Jawa Barat Ya, salah satu. di ujung sebetulnya di usia yang harusnya sudah rileks, masih sibuk juga sekarang, dan itu sejarah menjadi direktur on road mobil IMI Pusat. Apa yang pengamatan Kang Wono 3, 2, 1 tahun terakhir ini dengan IMI Jawa Barat? Yang mungkin saya soroti Yang sekarang. saya kaget mah klubnya sedikit aja Iya, sekarang. itu dia. Kalau saya sih nggak terlalu banyak karena saya kan udah bukan pengurus lagi dan saya cuma dengar aja dari teman-teman klub yang masih, karena dulu saya Kamu terakhir zaman Pengurus. Oke Junjunan ya dulu ya? Iya, Oke. saya sempat 5 periode kepengurusan. 5 periode. Iya. Ya, terakhir di periodenya Oke Oke Junjunan. Junjunan. Setelah itu saya nggak pernah ini lagi. Saya hanya mengamati aja. Tapi yang pasti sekarang jumlah klubnya kok turun drastis ya. Turun drastis. Turun drastis itu apa sebabnya gitu? Ya mungkin terkonsentrasi lagi. Kalau yang saya lihat ya, saya kira teman-teman Ikatan Motor IMI Jawa Barat sedang nonton beberapa yang penting. Saya tidak peduli sih. Jadi sebetulnya saya melihat sendiri bahwa kembali bidang wisata atau kalau sekarang mobility ya. Kalau di IMI Pusat sekarang kan Mobility. calon waketumnya adalah Rifat. Rifat, ya. Kalau dulu kan wisata ya. Iya. Nah, Wisata masuk di mobility. yang harusnya bidang wisata ini yang isinya klub-klub hobi. Jadi serem sekarang, Mas. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka tidak memperpanjang keanggotaan. Di Jabar. Iya. Oh ya? Lah, terakhir waktu Mustof yang sangat mendebarkan yang kita hadiri bareng itu 4 tahun yang lalu sampai 186. Betul. 186. Itu pun awalnya diklaim 300-an gitu ya. Iya. Tetapi bahwa belum ada yang mengalahkan klub aktif 210 di zaman Oke Junjunan. Iya. Bukan promosi. Iya. Ya saya juga yang Betul. lihat. Saya punya 6-7 klub binaan aktif terus di zaman itu. Iya. Nah, kalau sekarang apa aktifnya susah ya. Ya jujur tidak merasa dirangkul. Saya sih straight to the point aja karena saya pernah berada di dalam keramaian itu ya 4 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang sangat drop 30-an. Iya makanya. Saya nggak bingung. Yang boleh nyoblos yang saya tahu, tapi juga ada informasi terus bertambah katanya. Mau lebih dari itu, berapapun lah. Berapapun buat saya dan teman-teman redaksi dan media ini Jawa Barat. Dalam konteks dibayarin dulu sama yang berkepentingan, bagaimana ini? Nah itu saya tidak tahu. Kalau yang lalu kan kalau nggak salah, yang sebelum ini juga itu kan tiba-tiba melonjak begitu karena ya itu jadi ada yang menghidupkan. Ada yang menghidupkan. Nah, terus sudah hanya untuk kepentingan kalau rasa suatu klub ingin hidup sendiri, ingin aktif sendiri, saya hanya menemukan di zaman Oke Junjunan. Iya. Jadi zaman Kang Ngono ya. Saya kira salut untuk sekarang mesti doping terus nih. Untuk bidang wisata tempo hari saya kira bahkan dari 200-an klub itu lebih dari 70%-nya adalah klub-klub hobi. Yeah. Hebat banget. Kalau sekarang ya memang klub-klub kompetisi yang aktifnya klub kompetisi, klub hobinya enggak lah. Punya gambaran nggak kamu? Apa yang harus dilakukan dengan IMI Jawa Barat? Ini sih harus berhak karena Kang Ono
lepas dulu sebagai calon direktur on road-nya Iya. karena yang menyaksikan ini banyak dan saya meminta berpendapat sebagai seorang pendiri, salah satu pendiri. Ya ini sih udah apa ya, udah benar-benar kritis ya, harus di benar-benar di reformasi Iya. total ini. Karena nggak bisa lagi kita bertahan dengan kondisi seperti ini. Ini udah rasanya sih udah apa ya, udah sulit kalau kita sekarang kondisi seperti ini kita pertahankan. Ya, Iya. semakin nggak bagus buat perkembangan organisasinya sendiri. Iya, sebetulnya Ya, jadi 4 tahun itu cukup banyak waktu untuk bertanya kepada yang pernah mensukseskan kan. ya, Ya, minimal Ya, ya, harusnya- orang-orang yang ya kan ada di situ ada penasehat, ada Iya. pembina apa. Kok Gimana sih? selama ini nggak pernah ditanya? iya, Ya. caranya dulu sukses Betul. waktu merangkul Iya. teman-teman kita gitu. Ya kan dulu awalnya juga kalau nggak salah kan kita dirangkul ya dalam konteks kepentingan untuk mencalonkan ya. Mm-mm. Terus dengan janji mungkin akan oke nanti jadi pemimpin, jadi setiap saat akan ditanya, tapi nggak pernah tuh Mm-mm. kita ditanya gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Cuma kita dengar begini, yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begini, gimana sih? Jadi, mau dibawa kemana gitu loh. Iya, iya, iya. Punya gambaran sosok seperti apa? Atau tapi memang saya dengar Ada berapa calon sekarang? saya dengar sih petahana mau maju. Ya pertahanan pastilah maju. Heeh. Pertahanan. Tapi PR-nya banyak lah pertahanan kalau mau maju. Ya, PR-nya banyak. ya. Terus siapa lagi? Ada berapa orang lagi? Beberapa media di Jawa Barat mendengungkan kembali Kang Rio Teguh untuk Rio, oke. maju ya. Ya, Rio mungkin Feeling dari- saya sih Kang Rio Roda dua ya? sedang Dari roda dua. menyaksikan kita ngobrol. Iya. nih. Feeling saya. Terus yang digadang-gadang oleh teman-teman Roda 4 juga, yang lain ada Freddy Rostiawan, lalu yang 2 kali di last minute selalu mundur Kang Daniel Mutakin. Mudah-mudahan jangan mundur lagi deh biar rame deh Mudah-mudahan sekarang. biar rame deh, karena kita sangat terkejut pada saat dia melakukan pidato 4 tahun lalu. Iya. Sama-sama kita saksikan betapa berbeda sekali dia. Iya. Kang Daniel ini menyampaikan aspirasinya, empati, rasa hormatnya dengan sangat menyesal, dan alasannya dia tepat sekali kenapa dia harus mundur di last minute. Ya benar kata Kang Mono, kalau bisa yang sekarang jangan mundur. Jangan mundur lah. Jangan mundur. Ada empat yang kita dengar, dan hak media untuk bisa menyimpulkan itu ada 4 Iya. yang kita dengar. Iya. Barangkali Kang Mono punya gambaran harus seperti apa nih pembawaan ketua nanti itu. Pembawaan gimana Mas? Ya, harus membawa IMI Jabar itu harus seperti apa? Mungkin gayanya harus seperti apa nih? Sebetulnya nggak perlu terlalu banyak gaya. Nggak perlu banyak gaya. Yang penting punya konsep bagus, bisa diimplementasikan, nggak muluk-muluk, ya kan? Iya. Ya bisa bangun. Sekarang kan di Jabar apa sekarang menonjol? Roda duanya kayaknya agak mundur lagi sekarang ya katanya. Ya, masih yang itu juga, Iya, masih. mungkin itu harus di. Kalau dulu kan zaman Kang Mono di bidang olahraga roda 2-nya bisa seminggu bisa Ya zaman itu memang. 1 minggu itu bisa ada berapa balapan, Corwheel-nya hidup banget. Memang zamannya beda. Zamannya beda. Memang nggak bisa disamain Betul. sih. Oh, satu lagi buat teman-teman pengurus IMI Jabar yang sedang nonton, nggak ada kaitan sama pandemi, kita cuman mau ngobrol kenapa menurun aja ya, konteksnya seperti itu. Khawatir kalau kita ngobrol seperti ini kan artinya pandemi adalah pandemi, tetapi kan solusi dan formula dari setiap pengurus itu harus punya ya, bagaimana mengatasi Oh, iya. seperti ini. Pasti. Ya. Pasti. Oke, Harus roda punya 2 jalan, roda 4 berhenti, gitu kan. Gitu. Wisata berhenti total. Wisata berhenti, ya? Mau bicara apa? Iya, iya. 210, turun 186, turun 80-an, turun lagi. Itu yang dan sekarang jumlahnya sekian. Mau bicara apa? Gitu.
Kalau jumlah ya mungkin bisa saja banyak, apalagi sekarang kan lagi musim menjelang musyawarah provinsi ya. Kita lihat pertarungan yang 4 ini. Iya. Kira-kira siapa yang paling berpotensi Kang? Untuk calon Dari bakal calon ya, belum calon. bakal calon ya, bakal calon. Kan belum isi formulir pendaftaran, jadi masih bakal calon. Iya. Saya kira semua punya peluang. Semuanya punya peluang yang Oke. sama, ya kan. Tergantung nanti visi misinya apa, ya kan. Terus ya dia harus bisa menjalankan itu semua gitu loh. Visi misinya. Jadi bukan hanya di kertas, tapi gimana nanti implementasinya. Apalagi mungkin awal-awal tahun ini seperti sama lah kita di pusat iya. mengatasi pandemi ini, gimana kemasan eventnya seperti apa. Oke. Ya, saya pikir itu aja. Mereka harus Gitu, hanya itu ya. Oke, teman-teman, sebetulnya panjang kalau saya akan ngobrol dengan Kang Antoni Sarwono. Kang Wono ini terus akan berlanjut, tapi edisi live kita nampaknya sudah cukup ya, lebih dari 60 menit kita berbincang. Yang krusial sudah kita keluarin. Kami berdua memang di bidang rally doyannya, dan teman-teman redaksi di Racing Force juga isinya sekarang tinggal orang-orang time rally saja. Jadi time rally saja. Semoga time rally juga bisa lebih hidup nanti di bawah Kang Wono berserta jajaran komisinya. Calon. Semoga tanggal 10 lancar lah nanti dilantiknya ya Kang Wono ya. Ada pesan yang paling penting buat teman-teman yang berkaitan sama olahraga mobil on road dari seorang Antoni Sarwono? Ya, saya sih hanya berharap tahun ini kondisi ya balik lagi ke pandemi ya, pandeminya akan menurun, melandai, jadi kita bisa lebih bergairah lah jadi semua apa yang udah di set di kalender itu bisa berjalan semuanya, ya kan, bisa terselenggara. Ya kalau bisa mungkin nggak terlalu banyak pembatalan ya dari apa yang udah dimasukin di kalender. Ya kalau geser-geser dikit ya wajar lah gitu. Minimal berapa seri aja? Setiap dari 6 cabur yang digawangi sama Kang Wono dan teman-teman komisi. Minimal berapa seri? Rata-rata kan 5 ya. Rata-rata 5 ya, kalau saya lihat. Anggap di masa pandemi ada ini. Sprint kalau salah, sprintnya ya 5 juga. Sprint 5. 5. Speed rally juga 5. Iya. Oke, itu off-road. Mungkin nanti Kang Wono akan sangat sibuk di kalender ISOM itu. tuh 6 atau 7 kalau salah. ISOM balap ISOM Sentul 6 atau 7. Ya itulah. Mudah-mudahan sih lebih cepat ya gelarnya. Nggak harus menunggu kita di tojos vaksin dulu bulan Mei. Oke, Kang Wono nuhun pisan. Terima kasih atas waktunya. Kita udah ngobrol asik santai di sore ini di acara ngasonya Racing for Auto News yang bisa sedang disimak live-nya di Instagram dan di Facebook, dan beberapa hari kemudian kita akan simak, teman-teman bisa lebih enjoy dengan menikmati recorded editing kita di YouTube. Kita akan ketemu lagi, nuhun pisan Kang Wono. Kita akan sama-sama selalu berjumpa, dan kita tunggu bahasan-bahasan liputan-liputannya, buat bahan liputan di lapangan. Tentunya bersama Racing for Auto News, dan sukses selalu untuk jajaran IMI Pusat di bawah kepemimpinan Bambang Satyo, dan juga tentunya untuk bidang olahraga mobil di bawah kepemimpinan Nanda Mikola. Kita akan ketemu minggu depan tentunya dengan tamu yang teman-teman sudah tahu. Kita akan ngobrol yang sama asiknya seperti hari ini, Jumat 5 Februari 2021 di Ngaso Racing for Auto News. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Jangan kelewat. Semua orang pada bilang, oh kamu harus ikutin ini apa tuh? Oh, juklak gitu nih. Enggak ada yang saya ikutin tersebut. Iya. Enggak ada. Kalau saya ngikutin gitu, dijamin roda 4 ya gitu-gitu aja. Kan yang sekarang harusnya simple, fleksibel, dan cepat. Oke. Saya setuju dengan konsep itu. Kalau enggak, Anda kalah. Anda organisasi Anda ketinggalan.
Nah, ugal boleh tapi pakai otaknya, maksudnya tuh kayak gitu. Jadi otaknya tuh dipakai, maksudnya nggak dibolehkan juga untuk ugal. Cuman maksudnya balik lagi Om, kapasitas kita berkendara itu pasti ada maksimalnya. Jadi jangan karena COVID, komunikasi tidak ada, program tidak ada. Untuk jadi ketua Pemprov itu nggak murah.